nggak ada ya, karena tinggal di jalanan gitu ya. enggak dong, nggak semetode itu. Cuman karena anak jalanan, ya kita tahu sendiri lah anak jalanan seperti apa. Mungkin teman-teman juga tahu kalau misalnya anak jalanan karakterisasinya seperti apa gitu. Jadi kita pengen bikin yang beda aja sih, yang menurut perspektifnya Mas Garin aja sih sebenarnya. Jadi nggak yang terlalu hardcore yang kayak gimana, tapi intinya tuh visi anak jalanan itu bisa kebawa di film ini gitu, yaitu memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan hak. Ariel, seberapa apa ya tertariknya kan kamu, karena saya lihat kamu tuh udah 2 kali ya main film sejarah gitu loh. Apa sih yang menarik buat kamu kita? Pastinya ketika ditawarin film sama Mas Garing kita nggak mungkin menolak. Satu itu. Kedua memang betul biar gimana pun saya tertarik banget memang sama film musikal, dan kali ini diberikan kesempatan juga bergabung bersama teman-teman dalam proses juga. Jadi ya it's such an honor. Ada yang part yang paling sulit kak di situ kan sebenarnya nggak banyak ya ini ya, tapi apa yang paling sulit mungkin ada gitu. Yang paling sulit adalah ketika sulit dalam arti challenging ya, menarik sekali adalah ketika Mas Garin meminta untuk eksplor di luar naskah. Jadi beliau ketika sutradara yang oke, kita buat sesuai sama apa yang sudah disepakati, habis itu selanjutnya kita coba eksplor mau digimanain lagi nih gitu, bisa diapain lagi, dan itu sangat amat challenging. Senyumnya ini sekali ya. Kompak kan semua ya. Kita semua merasakan hal yang sama. Betul. Karena ini kan baru lagi ke buat langsung aja. Ya itu persiapannya seperti apa? Maksudnya keluar dari ada pelatih dan kenapa mau menerima? Ya kenapa mau menerima? Ya tentunya jawaban kita sama semua ya, karena ini sebuah proyek yang kayaknya nggak mungkin aku lewatkan gitu, dan sebenarnya memang kita semua punya insecurity yang sama, tapi kayaknya percaya aja bahwa dalam prosesnya pasti kita bisa belajar bareng, dan juga kita nggak sendiri, banyak mentor-mentor, banyak coach yang gokil-gokil semua. Jadi memang walaupun merasa nggak sanggup, tapi percaya pasti bisa kok kita bareng-bareng gitu. Dan jadi aku senang banget bisa balik lagi ke dunia film dengan sebuah film musikal, sesuatu yang aku gak pernah lakukan. Jadi senang banget sih. Dari nyanyi sama nari Yang paling sulit adalah menggabungkan semuanya. Kayaknya waktu latihan oke, latihan nyanyi oke, latihan nari, terus pas on set belum lagi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tantangan yang sangat sesuatu yang baru banget buat aku, tapi aku bangga sekali bisa berhasil melakukannya. Untuk proses latihan nari dan nyanyinya kira-kira ada berapa lama? Kita hampir 2 2 bulan, bulan ya 2 bulan. prosesnya, persiapan semua workshop. Dari koreo-koreo Siap fun fact-nya harus selama 2 bulan. Itu kan pasti masa pandemi ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lagi sebelah kiri, 1, 2, 3, 3 lagi, 1, 2, 3, sini dong. Halo, Shani. Boleh. Ucapin congrats untuk filmnya. Dan terima kasih. Keren banget everywhere. Terima kasih. Double congratulations. Banget banget ya, happy di film ini ya. Iya. Jadi aku mau nanya sih, kan tadi kamu sempat mention ada mental breakdown ya. Kita semua sih. Dia mewakili. Iya, dari kayak pasangan kalau sendiri yang udah jadi pacarnya gitu kan, ada support apa gitu pas kamu mental breakdown? Oh, selama proses ini dia supportif banget sih, sering kali break shooting. Tapi pun jadi kenal. Iya, mereka pun ya ada di film ini jadi kenal juga sama pasangan. Mereka sangat supportif sih. Ini sebenarnya bagian dari kekacauan yang tadi aku sempat sebutkan. Iya. Sebenarnya kekacauan yang manis ya. Iya, gitu, menjadi sebuah keindahan ya. Betul, kekacauan yang indah gitu, dan memang selalu diperlukan dalam segala macam bentuk pertunjukan, di panggung, di depan kamera, gitu, dari dulu sampai sekarang. Karena itu kan memang sebenarnya itu cerita dari film Cimadian. Gitu ya, memang benar-benar apa ya, sejarah budaya populer gitu, dan semangat
bahwa apa yang kita lihat di apapun yang kita lihat di dalam film, pertunjukan di panggung, itu kan bener-bener sebuah kolaborasi kekacauan yang tertata dan akhirnya jadi punya makna kehidupan gitu. Seru banget sih. Apa sih yang dalam pikiran lo pas diajak main gitu sama Mas Garin tuh lagi Yes. pernah di Sama Mas Garin justru pas yang beneran lagi pertunjukan di panggung gitu, teater untuk jadi pokoknya merayakan sebuah momen sejarah juga gitu di Hotel Indonesia menjadi Kempinski gitu. Nah dari situ aku jadi tahu ini unik sekali dan emang sangat, kalau boleh aku dikasih intip apa sih isi kepalanya seorang Garin Nugroho, dan di film Siapa Dia ini akhirnya benar-benar terwujud gitu. Dan di sini lucunya ada Nicholas Saputra dan Garin Nugroho, ini dua profil yang sama-sama ajaibnya. Dan yang lebih bikin ini jadi istimewa adalah belum pernah seorang Nicholas Saputra itu menampilkan sisi vulnerability-nya di bidang nyanyi gitu, tapi nggak vulnerable banget, ternyata bagus sekali. Jadi ini yang menjadi udah pasti mau, karena ini kan dunia aku, dan ini dunia aku yang berlapis-lapis dalam hal nyanyi, dalam hal nari, acting gitu, dan live ataupun ada yang direkam gitu ya. Jadi emang siapa yang nggak mau sebagai seorang penyanyi, aku mau sekarang, tapi terlebih lagi kami semua dari Naksita gitu ya, kita tuh melebur gitu. Jadi itu yang aku bilang tadi, metal breakdown-nya itu jadi milik kita semua. Akhirnya kita kayak lahir baru sebagai individu yang ada dalam dunia seni. Jadi kayak terlahir baru kembali melalui film Siapa Dia. Sorry? Niko itu orang yang sangat profesional ya, jadi emang tidak akan sulit bekerja sama dengan Nicholas Saputra. Justru nggak tahu kalau Amanda, kalau dari aku sangat nyaman karena Niko tuh bener-bener mencari teman. Dia tuh bener-bener dalam sebuah lingkungan yang emang harus nyaman sekali gitu. Jadi aku sih, Kalau aku sama, nyaman sekali, dan kebetulan untuk karakter aku di film ini, Rintik, itu memang ada, bisa dibilang jarak gitu sama karakternya Niko gitu. Jadi sebenarnya jarak itu, kesungkanan yang aku rasain di kenyataannya, aku bawa, aku picu buat karakternya Rintik sebenarnya. Jadi ada sungkan-sungkannya sebenarnya sama Kak Niko. ini jadi pas ya. Tapi jadi pas. tapi gimana Amanda sendiri waktu di sama Kaget karena aku nggak ada basic nyanyi, nggak ada basic nari, tapi diajakinnya main film musikal gitu, Dan langsung sama- nari. gitu kan, terus sama Mas Garin, sama Kak Niko juga gitu, dan sama semua yang terlibat di sini, Mbak Didi, kayak aku tahu, iya Mas Eko gitu, terus apa ya, kaget tapi takut juga, tapi setelah dijalanin ternyata nggak sesulit itu, karena semuanya sangat sportif. Karena mana bagus banget. Semuanya bagus banget gitu, nggak ada yang kompetitif, malah kita pengen ngangkat satu sama lain gitu di film ini. Jadi seru banget karena pendekatan actingnya di film ini sangat beda dari film-film aku sebelumnya. Selain memang musikalnya, tapi juga bekerja sama dengan Mas Garinnya. Mas Garin itu punya khas yang sangat apa ya? Bikin dari cara dia bercerita gitu. kayak bring out the best in us gitu. Benar selalu apa ya? Banyak Iya. hal-hal spontan lah di set gitu. Jadi itu sangat menarik. Kalau untuk adegan tarian awal itu gimana? Aku belajar dengan Teh Widi sebenarnya untuk tarian Hawa itu. Mas Eko tuh kalau nonton soalnya kan kamu Iya. belum nonton hasilnya. Aku belum nonton. Jadi kelihatan kan hasil latihannya gitu. Ini ada Giselle itu nggak satu segmen sama kami memang. Iya, beda era, kita beda zaman ya. Betul. Kamu ada dapat koreografi juga nggak? Ada, tapi lebih sambil nggak terlalu menari-nari banget. Oh, karena berdua sama Iya, kayak Niko, cuma berdua. di segmen yang lain. Kesulitannya gimana coba tanya Mas? Kalau di aku kesulitannya Fokus. sulitnya karena ini, iya fokusnya susah, agak susah, agak terserap auranya ya. Tapi enggak sih, sebenarnya itu dengan dibiasain sebentar udah bisa dapetin lagi. Cuman lebih ke ada hal-hal yang juga di direct di tempat soalnya sama Mas Garin, iya, terus tapi menyenangkan ya, kita juga jadi lebih bisa explore, dan itu juga satu hal yang emang ternyata ngasih add point gitu untuk adegannya sendiri gitu. Terus lebih ke misalnya harus ini jadi orang yang kuat dan besar gitu,
Padahal dengan kita cewek-cewek ini kayak di situ harus punya peran memimpin sesuatu, jadi karena kami adalah simbol dari era itu. Jadi masing-masing dari pemeran akhirnya menjadi simbol dari aku karena jadi kan terus aku memimpin gerilya gitu loh. ya ini kan periodic movie ya Mbak, jadinya mau apa ya, menjelaskan sejarah budaya populer tapi dari segmen yang berbeda-beda ya. Bener. Misal di situ kan berorasi juga kan. Iya itu dia berorasinya itu sambil berpuisi gitu. Jadi di orasinya tuh ya itu nggak bukan suatu hal yang familiar kan, tapi ya dengan bisa mengerti, mendalami, dicoba aja gitu. Kita kan kalau belajar tuh caranya belajar, coba aja, dikosongin aja apa yang udah dipelajarin. Kalau makin dibebanin soalnya jadi malah makin kaku gitu. Jadi pas pokoknya udah belajar, pas di set wes coba aja keluarin. Nanti kalau kurang fokus kan diulang. Tapi Mas Gani sih ini yang nggak ribet juga syutingnya, nggak yang ulang gitu. Kirain kalau syuting musical tuh akan sangat berkali-kali take, ternyata enggak ya. Sebenarnya bukan ribet, walaupun merepotkan, tapi justru yang aku sempat tadi bilang sama teman-teman media di sini malah memoles kita dari sisi yang lain. Jadinya akhirnya yang keluar itu yang spontan, tapi yang seger dan yang belum pernah dilihat di film Iya yang lain. beneran. Karena kita nggak punya waktu untuk berpikir panjang kalau misalnya dikasih hal-hal yang spontan gitu kan di set. Jadi kita lebih belajar gimana caranya untuk lebih adaptif dan lebih lebih spontan gitu. Dan lebih bisa lebih Jadi indah ya, keluarnya malah jadi lebih jujur. benar. Bener kan sebenarnya pengantar cerita gitu ya sama Nicole, dan itu kan sebenarnya historical film gitu ya. Nah akhirnya kamu belajar baru tahu, terus akhirnya belajar lagi atau sebenarnya udah tahu sih? Dan Jadi kami dikasih basic script. Memang tadi kan pertanyaannya betul, Mas Garin itu bikin script. Tapi memang yang Mas Garin selalu punya teori baru dalam setiap hari syuting. Jadi basic itu kita udah masuk ke dalam karakter kami. Nah di situ yang lucunya, dan ini sebenarnya jadi magic dalam film ini. Jadi dari basic itu lalu kita suruh ngelahirin anak baru lagi gitu loh. Jadi emang benar-benar dia menanam, terus nanam, terus nanti tumbuhnya apa, ada kembangnya, ada dahannya, apa gimananya, nanti itu yang akan keluar dalam setiap adegan yang direkam. Termasuk saat saya ada adegan disuruh nyanyinya live, ada juga yang memang recorded. Jadi ada yang nggak direkam, tapi ada juga beberapa adegan yang live gitu nyanyinya. Seru sekali, jadi emang benar-benar bercampur dari semua itu. Dan ini semuanya berarti banyak tentang pergerakan sejarah budaya populer di Indonesia yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi dirangkum lah dalam satu film. Siapa dia? 28 Agustus. Iya, Kian, aku mau nggak ada pas dia lagi sedih. Iya, kamu kan ada. Iya, beda di syutingnya ya. Jadi memang kami semua yang ngerasain. Jadi aku senang Amanda membuka itu, berbagi itu, dan dia membahasakan apa yang kami semua rasain. Kami pengen ngasih yang terbaik, tapi kayak mau mulai dari mana ya? Karena kayaknya menurut Amanda levelnya kok beda-beda. Benar. Terasa intimidating gitu di awal, terasa kayaknya menakutkan, tapi ternyata ketika tahu semuanya punya rasa insecurity-nya sendiri itu kayak oh kita sama-sama ya, Melegakan ya, jadi belajar bareng. Dan aku senang karena Amanda membuka sebuah fakta bahwa sebenarnya di industri banyak hal yang nggak berjalan baik gitu. Dan di situ itu menyadarkan aku sebagai orang yang udah jalan lebih dulu nih, kok nggak seberani itu untuk mengungkap dan untuk memberi pesan baik ke teman-teman yang ada di dalam industrinya, yang di atas panggung yang kayaknya dituntut ini dituntut itu gitu. Dan di sini kan artinya anak-anak generasi muda ini juga akhirnya lebih peka dan lebih bisa berani loh jujur ke diri sendiri bahwa kita tuh sebenarnya pengen lebih baik, asal industrinya juga tumbuh bareng sama kita, mau belajar dan mau membuka diri untuk jadi lebih baik. Motivasi di balik bagian di skripnya sendiri, di motivasi di balik bagian masih varian apa seperti ini apa sih? Ini Mas Eko yang bener ngasih basic sehingga kita dapetnya cepet ya, maksudnya kita nangkep. dan setiap gerakannya Mas Eko itu selalu punya faktanya sendiri. Aku ingat sempat Mas Eko tuh bilang kalau setiap tarikan gerakan itu pengantar emosi gitu. Jadi nggak sembarangan gerakan tangan, tapi mengandung banyak sekali makna sebenarnya. Kayak Itu kalau tarian asing atau tarian Bali atau Oh ini tarian Hawaii.
kita cari. Nah, film Siapa Dia ini menariknya adalah ada akulturasi dari berbagai budaya luar campur dengan apa yang Indonesia punya gitu. Jadi memang nggak akan sempit wawasannya kalau nonton film Siapa Dia. Ya. Ngulang-ngulang nggak sih kan? Tapi emang itu aku doang ya. Adegan romantis. Ini mumpung ada wanita-wanita lain ya. Paling romantis Iya, emang nggak? nggak begitu aku bicara. Oh gitu ya. Kamu yang paling bisa menguasai loh. Layar. Katanya gitu aku, tapi karena kan nggak ikutan proses syuting banget yang lain, jadi memang nggak tahu perbandingannya. Cuman ngelihatnya kan pas latihan tuh, tapi kan lebih ke gerak ininya kan, maksudnya nggak dituangin, mungkin nggak semua Interpretasi kamu sebagai iya karakter di adegannya iya. Nah jadi pas aku sendiri sih ngerasanya kayak nervous sih, mas, bener deh. mas nih ya ngambil surat nih di topinya Niko, itu adalah tadi ada topinya layar, kakek layar ya. Cuman ngambil doang gini loh mas, itu aja bisa mau keliru-keliru. Terus belum lagi ya, pokoknya banyak lah adegan yang sebenarnya dibilang mesra bukan mesra yang gimana, bukan mesra dewasa gitu, justru mesra manis-manis aja, iya. Mesranya tuh gemes-gemes. Nah tapi kan karena Kaniko tuh memang dia karismatik dengan segala ininya, dengan pengalamannya, dengan emang pembawaannya begitu. Aku rasa itu juga yang bikin bingung. Kenapa? Karena Niko tuh sedodol itu, seseru itu sebenarnya. Kalau in real life, kalau kenyataannya dan akrab kan. Iya, tapi kalau aku kan juga kan kayak dedek, maksudnya anak kecil waktu aku SMA tuh udah ngelihat Niko udah main film duluan apa segala macam gitu. Jadi ada kagumnya, mungkin ada fansnya. Jadi campur-campur. Ya di situnya aku harus, ibaratnya akunya harus sedikit teasing, harus playful ke dia kan, kayak gimana ya gitu loh, terasa grogi. Ulang-ulang ketiknya dong, nggak sih, iya. semua udah profesional, cepet banget. Gaya, cuman pas latihan aja, pas pertama gini, kaget gitu, kayak oh segini, oke, terus kita kan menyesuaikan diri juga kan. Soalnya aku malu kalau ulang-ulang nanti bete, teman-temannya yang di set ya, lawan mainnya bete, aku nggak berani juga, jadi kayak langsung harus bisa gitu. Awal-awal chemistry gimana? Itu kan ada di workshop ya, latihan segala macam. Jadi ya itu udah pasti ngeblend sambil. Chemistry itu seru kok, karena memang aku bilang tadi Niko tuh santai. Iya, sebenarnya kitanya aja yang heboh sendiri, akunya dan terus ya udah ngebonding semuanya, ngeblend pas apalagi lagi waktu makan segala macam, kita jajan, ngerujak apa semua ya aman aja sih gitu ya. Oke. Semuanya.